sebagaimana kita ketahui bersama, di dalam agama kita, yaitu agama Islam, ada beberapa rukun yang wajib kita ketahui. Di antaranya disebutkan dalam sebuah kaidah, arkanuddin salasatun, yang artinya adalah rukun agama itu ada 3, ya. Jadi yang artinya rukun agama itu ada 3 perkara. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga rukun ihsan. Jadi rukun agama itu ada 3. Pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga rukun ihsan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu ihsan? Ini penting, wajib kita ketahui. Sebab ini pokok dasar seorang muslim. Dan ini ketiga ini namanya mutiara. Mutiara dan harta yang paling berharga bagi seorang muslim, 3 hal ini. Kalau seorang muslim menjaga 3 hal ini, dia akan selamat dunia akhirat. Nah, sekarang rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun iman 6. Rukun ihsan 1. Baik. Nah, rukun Islam kebagi lagi, rukun iman kebagi-bagi, dan rukun ihsan kebagi-bagi lagi, ya Kang Ucu. Rukun Islam itu ada 5. Nah, rukun Islam ini ada masing-masing sasarannya. Dari ketiga rukun ini, ketiga-tiganya ada sasarannya, ada jurusannya. Artinya ada bagian-bagiannya, ada step-stepnya, ada sip-sipnya gitu. Ya. Ini bukan sip malam, sip siang, sip pagi ya. Ini mah sipnya lain lagi. Ya. Jadi rukun Islam itu ada sasarannya, rukun iman juga ada sasarannya, apalagi rukun ihsan. Nah, rukun Islam itu sasarannya adalah jasad, raga, jasmani. Ini yang sekarang kelihatan nih dalam diri kita. Nah, jadi rukun Islam itu sasarannya, jurusannya adalah jasad, jasmani kita nih. Nah, karena sasarannya adalah jasad, jasmani, maka disebutnya ilmu syariat. Jadi rukun Islam ini namanya ilmu syariat, karena jurusannya adalah jasad. Dan yang menerima rukun Islam itu adalah akal kita, logika kita. Makanya rukun Islam kelima-limanya itu isinya logis kan? Logis nggak? Nah, mari kita jabarkan satu persatu. Pertama, rukun Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, jelas. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, jelas ya. Yang kedua, sholat 5 waktu, jelas. Pekerjaan ini dilakukan siang dan malam, ya. Kelihatan sama kita. Yang ketiga apa? Zakat, jelas zakat ya. Karena zakat mah ada aturan-aturannya. Jadi ada yang zakat fitrah, zakat mal. Yang keempat yaitu puasa. Yang kelima ibadah haji. Nah, kelima rukun Islam ini, kelima-limanya itu masuk akal. Artinya orang Islam pun, oh iya kelihatan. Ya. Nah, rukun Islam ini namanya ilmu syariat, dikemasnya dalam kitab namanya kitab fikih. Nah, kitab fikih itu ngebahas seputar tentang rukun Islam, tentang syariat. Mulai dari kitab Safinah, dari kitab Riyadul Badiah, kitab Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, ya. Itu semua kitab-kitab ngebahas, mengupas tentang ilmu syariat. Nah, kita harus mendalami ilmu ini karena kita seorang Islam. Udah paham ya rukun Islam? Naik ke level yang kedua, yaitu rukun iman. Nah, ini mulai naik nih, ibaratnya ini mulai naik kita rukun iman ini ke SMA, gitu kan? Mulai naik ke rukun iman atau ke kuliahan. Nah, rukun iman ini sasarannya apa? Kalau tadi rukun Islam sasarannya adalah jasad, kalau rukun iman sasarannya adalah hati. Makanya semua isi rukun iman itu gaib, ya. 100% kalau rukun Islam semua isinya itu logis, kalau rukun iman 100% semua isinya gaib. Percaya nggak? Baik, kita buktikan. Kalau nggak percaya, rukun iman kok semuanya isi gaib apun. Nah, sekarang ada berapa rukun iman? Dan nah, pertama iman kepada siapa? Allah, gaib kan? Gaib kan? Yang kedua iman kepada siapa, Kang Ucu? Kepada malaikat Allah. Gaib ke malaikat? Gaib. Jadi wajar kalau guru mulia kita ngebahasnya malaikat terus kata emang bagiannya ilmu hati. Yang ketiga apa? Kitab-kitab gaib nggak? Gaib. Artinya kita belum pernah melihat sampai saat ini kitab Zabur, Taurat, Injil. Terus apalagi? Rukun iman yang selanjutnya kepada Rasul. Artinya kita belum pernah melihat Rasul, jadi gaib juga. Yang kelima apa? Qada dan Qadar. Ini lebih gaib lagi kan? Kita nggak tahu takdir kita. Apakah besok kita ini jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Itu nggak tahu gitu. Apakah besok kita kawin lagi atau enggak gitu karamatnya? Gitu. Apakah besok kita masih punya? Itu rahasia Allah, nggak tahu kan? Apakah kita besok sehat atau sakit? Itu masih gaib bawah alam. Itu Qada dan Qadar nanti. Apalagi yang terakhir rukun iman hari kiamat. Kiamat apalagi lebih gaib lagi. Nggak tahu kapan hari kiamat. Tetapi akan terjadi hari kiamat. Dan sekarang udah ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Banyak. Itu dengan adanya angka itu ciri kiamat. Apalagi banyak ya ciri.
Dan Dajjal pun emang yang ini belum turun yang aslinya, yang turun anak buahnya. Apa anak buahnya? Yaitu seperti K-pop, itu anak buah Dajjal semua. Jadi budaya-budaya Yahudi udah banyak yang kita ikutin. Ya banyak lah ciri-cirinya. Perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan. LGBT itu ciri-ciri hari kiamat. Ya. Makanya kalau kita punya pacar itu wajar. Ini yang berbahaya kita mencintai sama jenis, itu yang kita khawatirkan. Nah, jadi rukun iman itu semua isinya gaib. Nah, makanya rukun iman disebutnya ilmu torekat. Semuanya gaib. Makanya ilmu torekat itu nggak aneh-aneh. Ilmu menata hati, menghias hati. Paham tuh ya semuanya? Ya, jadi kalau tadi rukun Islam namanya ilmu syariat, yang di asarinya atau jurusannya jasad kita, ilmunya kita fikih, dan yang kedua rukun iman disebutnya ilmu torekat, isinya seputar hati. Apakah ada kitabnya? Ada kitabnya. Nah, diantaranya kitab torekat itu seperti ini yang sering saya bawa kalau pengajian-pengajian saya. Ini Nasoil Ibad. Jadi ini kitab yang paling dasar seputar ilmu torekat atau tasawuf, itu hampir sama, gitu ya. Yang paling tingginya apa lagi? Hikam, itu paling tinggi, Minhajul Abidin gitu kan. Itu kitab-kitab itu untuk panduan di dalam bertorikoh itu. Biar kita lempeng torikoh ini. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kita mau masuk ke ilmu torikoh, itu yang namanya pikiran jangan main. Karena hati bagiannya. Jadi kesimpulannya ilmu torikoh itu gak aneh-aneh. Katanya torikoh begini begitu, enggak. Torikoh itu nggak ada sesat. Saya sesat orangnya sesat gitu kan. Nggak ada. Nah, yang terakhir apa? Rukun ihsan. Ini lebih tinggi lagi. Rukun ihsan itu apa jurusannya? Ruh. Nah, namanya ilmu hakikat atau ma'rifat kesananya. Jadi syarat syariat, torekat, hakikat, ma'rifat, musyahadah. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mempunyai 3 mutiara ini, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Nah, kenapa torikoh di tengah-tengah? Karena torikoh itu menjalankan antara syariat dan hakikat, jalankan secara bersamaan. Nah, seperti itu ya saudaraku. Itu secara ringkasnya seperti itu. Nanti di dalam ilmu rukun Islam dibagi-bagi lagi. Ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu tajwid, banyak ya. Nah, di sini kita tidak akan membahas rukun Islam karena kita di sini pengajian ruhani yang kita bahas tentang seputar ilmu ruhani, berarti ilmu torikoh.